Halo, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini saya live kembali dalam menanggapi salah satu video yang saya saksikan di salah satu YouTube, yaitu YouTube Pendeta Ezra Alfred Soru, di mana di dalam diskusi atau tanya jawab yang terjadi dalam video itu, ada seorang jemaat yang bertanya, apa arti gereja yang am? Lalu kenapa menjadi am? Kenapa bukan Katolik? Nah, hari ini saya akan membahas tentang apakah gereja yang di luar Katolik, yang masih apostolik, mengikuti jejak gerejanya Pendeta Ezra Soru yang mengganti kata Katolik menjadi am. Dan kita akan melihat sebenarnya apa sih maksudnya, kenapa diubah kata Katolik menjadi am? Sementara gereja Ortodoks, ya, dalam syahadat mereka ataupun iman rasuli mereka, walaupun mereka Ortodoks, tapi mereka tidak ganti kata Katolik di situ. Tetap mereka menyebut gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, kalau kita lihat di dalam, ya, iman rasuli saudara-saudara kita, terutama gerejanya Pendeta Ezra Soru, itu diganti, ya, gereja yang am. Memang secara bahasa am dan Katolik itu sama, gitu ya. Tapi kenapa harus diganti? Siapa yang berkuasa mengganti isi iman rasuli para rasul ataupun syahadat para rasul? Kenapa ada orang yang bisa mengganti seperti itu? Atas kuasa siapa mereka mengganti? Dan tujuannya apa? Sementara gereja Ortodoks, bahkan mungkin sebagian Anglikan itu mereka tidak merasa risih dengan kata Katolik. Karena toh di situ tidak ada Katolik Roma, ya. Nanti saya bahas Bapak Ibu kenapa muncul kata Katolik Roma. Kenapa tidak penyebutannya Katolik? Kenapa harus menyebut tempat? Nah, ini terkait dengan kelompok-kelompok yang mau melegitimasi diri mereka sendiri dengan menyebut nama tempat. Nah, nanti saya akan singgung itu. Nah, sekarang kita akan bahas dulu terkait kata am, ya, dan kata Katolik. Tetapi sebelum masuk kepada pembahasan itu, saya akan menunjukkan videonya, ya, supaya tidak ada yang mengatakan kok Degias Official membuat-buat saja reaksi tanpa ada bukti video dan macam-macam. Nah, videonya kurang lebih 2 menit. Kita akan dengarkan dulu, kita akan lihat dulu, ya, apa penjelasan Pendeta Ezra Soru ketika ada orang yang bertanya seperti itu. Dan apa makna am menurut Pendeta Ezra Soru. Lalu nanti kita tinjau dari sejarah, ya, terbentuknya syahadat Nikea Konstantinopel, dan juga kita akan lihat apakah gereja-gereja apostolik kemudian ketika di abad ke-11 itu terjadi skisma lalu mereka mengganti atau seperti apa. Nanti saya tunjukkan, saya tidak ambil dari website Katolik, tetapi nanti kita lihat di Wikipedia bagaimana syahadat dari gereja-gereja apostolik dibandingkan dengan syahadat yang ada di dalam gereja Protestan yang mengganti kata Katolik menjadi am. Sekarang kita dengarkan video yang saya maksud. Pendeta Ezra mau bertanya, makna dan arti kata am yang terkandung dalam pengakuan iman rasuli. Di dalam pengakuan iman rasuli ada kata-kata gereja yang kudus dan am. Dalam bahasa Inggrisnya the Holy Catholic Church
Ada kata Katolik di situ. Jadi gereja yang kudus dan am, the holy, itu kudus, Catholic Church. Berarti kata am di situ itu diterjemahkan dari Katolik. Nah, Katolik di sini itu bukan merujuk kepada gereja Roma Katolik, bukan, ya. Kata Katolik di sini itu artinya universal, umum atau am. Nah, saudara perlu mengetahui satu hal di dalam eklesiologi, doktrin gereja. Itu kalau kita bicara soal gereja itu ada yang namanya gereja lokal, ya, local church, ada yang universal church, ya. Kalau local church itu gereja lokal, ya, misalnya gereja yang ada pada lokasi tertentu, ya, gereja di kampung ini, di kampung ini, di kampung ini, itu namanya gereja lokal. Tapi ada universal church, itu adalah gereja yang tidak dibatasi oleh lokasi-lokasi. Oke, ada peringatan supaya jangan sampai kena copyright. Maka saya tanggapi dulu sebelum saya kasih data tentang pembahasan kita soal kata am dan soal kata Katolik. Begini, Bapak Ibu, dia menjawab, ya, Pak Esra Soru ini menjawab, ada yang saya setuju dan ada yang sedikit agak hati-hati, ya, dalam menjawab. Beliau hati-hati dalam menjawab sehingga dia menyinggung kata Roma. Oke? Dia mengatakan bahwa kata am itu adalah terjemahan dari kata Katolik. Bukan terjemahan, Bapak Ibu. Itu kata yang sama, ya, dengan itu maknanya sama dengan kalimat yang berbeda. Oke? Itu bukan terjemahan. Ya, coba nanti Bapak Ibu cari tahu kata am itu dari bahasa mana, kata Katolik itu dari bahasa mana. Ya, itu bukan terjemahan. Justru kata am itu sendiri artinya juga Katolik, sama artinya. Lalu Bapak Ibu, dia menyinggung, ya. Dia menyinggung kata Roma. Ketika dia mengatakan kata am itu adalah berasal dari kata Katolik tapi bukan Katolik Roma. Bapak Ibu, penyebutan lokasi, ya, penyebutan lokasi itu sebenarnya upaya dari kelompok-kelompok yang keluar dari persekutuan dengan gereja Katolik untuk melegitimasi diri. Dan Bapak Ibu, ketika Raja Henry ke-8, ya, ingin menikah kembali, lalu Paus pada saat itu, ya, tidak mengizinkan karena di dalam gereja Katolik tidak ada yang namanya bercerai. Dan Henry ke-8 ini dia tidak mempunyai anak laki-laki. Maka dia berpikir bagaimana nanti kerajaan saya ini diteruskan oleh perempuan. Maka dia meminta izin kepada Paus untuk menikah lagi. Lalu Paus mengatakan ajaran gereja Katolik itu tidak mengizinkan tentang perceraian, ya, ataupun pernikahan. Yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kenapa ini ya? Kok bunyi-bunyi? Oke. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, akhirnya, ya. Oke. Akhirnya, Pak Alphonse Dias, kali ini saya tidak tunjukkan dulu. Ini hanya tanggapan supaya menghindari copyright saja. Nanti saya tunjukkan. Akhirnya Bapak Ibu, kalau ini tidak perlu data Pak. Bapak kalau pernah dengar pernikahan Henry ke-8, akhirnya terbentuk gereja Anglikan, itu pasti Bapak tahu. Dan tidak ada yang membantah. Bapak buka media manapun, itu menulis soal itu. Oke? Disinilah kata itu dimulai. Penyebutan nama tempat itu dimulai. Dari kejadian Henry ke-8 ini. Oke? Karena tidak diizinkan oleh Paus untuk dia menikah lagi, maka dia mengangkat dirinya sendiri. Ya, ini sesuai data ini Pak. Kalau Bapak cari nanti sejarah gereja, ada.
Dia mengangkat dirinya sendiri menjadi pemimpin atas gereja di wilayah Inggris. Maka dia memberi nama kepada kelompok yang ada di Inggris itu dengan gereja Anglikan, dari kata Anglo. Oke. Menjadi Anglikan. Anglikan itu sebenarnya Anglo, maksudnya gereja di Inggris. Oke. Nah, maka mulailah muncul penyebutan gereja Katolik ditambah kata Roma. Dalam arti bahwa mereka mencoba melegitimasi diri mereka yang ada di Inggris, oke, supaya bisa berdiri. Ya. Sehingga Bapak Ibu menempel kata Roma itu. Padahal sebelumnya gereja Katolik berpusat di 5 tempat. Di 5 tempat, terlebih dahulu 3 tempat disebut gereja Katolik, termasuk yang ada di Roma. Tidak selalu disertakan kata Roma di belakangnya. Penyebutan gereja Katolik orang tahu, ya gereja Katolik. Ya, gereja Katolik, tidak ada embel-embel menyebut tempat. Termasuk di dalam, kemudian ini diikuti oleh Protestan penyebutannya, kemudian diikuti oleh Ortodoks. Tujuannya apa? Melegitimasi diri mereka. Kita bisa saksikan Bapak Ibu, gereja Anglikan itu dimanapun dia berada, dia melegitimasi diri, selalu menyebut diri gereja Anglikan, walaupun dia berada di Indonesia, walaupun dia berada di Amerika, atau di belahan dunia mana. Legitimasi penyebutan tempat itu sejarahnya dimulai dari Henry ke-8 itu, dan juga kemudian ini dipakai untuk membuat seolah-olah gereja Katolik yang berpusat di Roma itu bukan gereja perdana. Ya. Itu yang digunakan. Sehingga Pak Pendeta Ezra Soru ketika dia menemukan kata Katolik, dia langsung menyinggung Katolik Roma. Karena Bapak Ibu, pusat kekristenan yang ada 5 itu, yang pertama itu kan Antiokhia, Alexandria, dan Roma. Yerusalem dan Roma. Pertama, pusat kekristenan yang duluan ada, yaitu Antiokhia, Roma, dan Yerusalem. Menyusul Konstantinopel dan Alexandria. Itu menurut urutan-urutannya. Lalu, yang berada di Yerusalem itu tahtanya atau pusatnya itu mulai hilang ketika ada yang namanya penjajah menguasai wilayah itu. Begitu pula Konstantinopel runtuh, dikuasailah gereja Hagia Sophia. Hancur juga pusatnya. Sekarang sudah menjadi pusat Islam malahan. Ya. Begitu juga di tempat-tempat lain, meskipun saat ini ada yang mengatakan diri sebagai penerus mereka. Yang masih kokoh dan bertahan adalah berada di Roma. Jadi, kalau digunakan kata Roma oleh Pak Pendeta Ezra Soru untuk mengelabui supaya tidak seolah-olah gereja Roma itulah yang dimaksud, maka Pak Pendeta Ezra Soru dalam hal ini menyampaikan data yang keliru. Ya gereja Katolik itu, ya dia ada pusatnya gitu. Kalau Anda menyebut gereja Katolik yang berada di Roma, atau bahkan mungkin Anda pakai gereja Katolik Roma lah. Anggaplah Anda, silakan Anda pakai. Tetapi Anda tidak bisa memungkiri sejarah bahwa gereja Katolik yang berada di Roma itu adalah peninggalan atau warisan dari gereja perdana. Bapak pasti membaca tentang kisah Kaisar Nero yang menganiaya umat Kristiani tahun 67. Kalau Bapak jujur, maka kata Katolik itu harusnya Bapak tidak harus menyinggung kata Roma. Karena gereja Katolik yang berada di Roma sudah pasti Katolik yang sesungguhnya.
yang berasal dari Rasul Petrus atau dari pewartaan Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Ya. Oke, sampai di sini dulu, saya tidak akan membahas lebih jauh.